Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis, Teknologi Masa Kini. Ini video pertama kali gue nge-review handphone dari baru banget, sebelum itu nggak pernah. Dan ini mungkin akan jadi segmen baru di Tech Manis ke depannya. Dan kita mulai segmen baru ini dengan ngebahas handphone lokal harga 1,5 jutaan. Namanya Luna ya untuk smartphone-nya dia. Jadi kita akan coba lihat HP budget ini yang akan kita mulai dari unboxing. Terus nanti akan gue ceritain HP ini tuh kegunaannya apa di kehidupan gue gitu. Jadi kita akan bahas, langsung aja masuk ke videonya. Oke, jadi ini dia Luna V6 atau V6. Ini adalah HP yang waktu unboxingnya itu gue nggak dapetin experience yang wah banget. Karena di box gue itu susah untuk bukanya, terutama pas buka dia punya wall adapter juga itu sangat-sangat susah. Nggak tahu kenapa packagingnya itu kurang enak aja menurut gue. Tapi secara desain packagingnya gue sih suka ya. Ada aksen-aksen kayak batik gitu yang bikin ini kelihatan local pride itu dapet ya. Dan ya oke lah untuk dia punya desain tuh menurut gue mantep. Di paket permainnya kita dapat satu unit handphonenya yang udah kepasang tempered glass, terus dapat soft case, dapat manual book, ada kabel USB-C to USB-A, masih dapat wall adapter 10 watt. Dan menurut gue ini lumayan kecil 10 watt untuk sekarang ya, karena gue coba ngecas kemarin dari 0 sampai 100 itu dari jam 10 sampai jam setengah 2, jadi lumayan lama tuh ya. Ada 3,5 jam berarti. Gue udah kebiasa pakai fast charging, balik ke sini jadi agak gimana gitu. Tapi ya wajar sih karena ya kan HP-nya juga entry level gitu. Secara desain jujur gue suka banget sama HP ini. Kelihatan belakangnya ini simple, elegan, gak kelihatan murahan gitu. Dia dikasih finishing matte, jadi ini gak gampang kotor, gak gampang fingerprint juga, which is good. Ada desain triple kamera yang ada di satu frame gini, ya ini kayak HP-HP zaman sekarang. Dan menurut gue sih ini kebanyakan gimmicknya juga ya. AI kamera nanti kan gue coba kasih unjuk hasilnya kayak gimana. Satu kamera utama ini 20 megapiksel, terus ini ada depth kamera dan ada AI kameranya dia. Terus ada flashlight juga. Oke, jadi ini dia video yang gue ambil dari HP Luna V6 pakai kamera utamanya dia 20 megapiksel. Ini kalau gue lihat hasilnya itu ya nggak terlalu keluar warnanya, dan dia punya pixel itu juga kayak pecah gitu ya resolusi gambarnya. Gue nggak ngerti kenapa. Ya kayak HP entry level aja nggak bisa diunggulin banget sama kameranya dia. Udah cukup untuk dapetin 3 kamera di satu handphone yang harganya juga ini 1,5 jutaan doang. Jadi ini nice sih. Dan ini untuk kamera depannya dia 8 megapiksel, dan gue ngerasa ini warnanya magenta banget ya. Tapi ya udahlah ya. Oke lah untuk ke foto-foto sesuatu, yang penting bisa foto dan bisa ngerekam lah, bisa mengabadikan momen gitu. Yap, jadi itu dia hasil gambar dari gue ambil pakai kameranya Luna V6. Menurut gue ini bukan hal yang jadi unggulan dari handphone ini sih gitu. Jadi ya udahlah, lengkap aja menurut gue untuk si kameranya, karena yang nggak bisa dimanfaatin yang gimana gitu sih. Untuk I/O port di sini dia udah Type C ya, dan dapat audio combo jack juga. Terus di bawahnya ini ada mikrofon, ada speaker. Di samping kanan kirinya ini ada tombol volume, dan ini yang gue suka adalah dia punya fingerprint ya untuk security biometricnya. Ini udah nice banget dan gue ngerasa ini responsif. Dan di sisi kiri handphonenya di sini ada SIM tray yang udah bisa dual SIM, tapi SIM keduanya itu dia hybrid sama SD card. Dan ada smart button ini yang bisa kita mapping untuk jalanin aplikasi atau segala macam gitu. Kita bisa atur dari settingannya. Kalau di sini gue tekan yang lama untuk quick launch WhatsApp Business gua. Next, untuk layar handphone ini masih IPS panel dengan refresh rate di 60 Hz, resolusinya HD ya, jadi standar aja. Warnanya juga ini menurut gua ya cukup aja dengan ukuran layar di 6,5 inch. Yang paling gue suka dari handphone ini tuh ada di spek dalamnya. Kita dikasih harga 1,5 jutaan, tapi menurut gue spek ini cukup powerful di kelasnya. Jadi disclaimer dulu, gue tuh pakai handphone ini untuk keperluan bisnis aja. Kegiatannya tuh ngebalesin WhatsApp bisnis, terus gue ngebalesin komen juga dari kalian maupun Instagram atau YouTube. Terus gue bikin Google Calendar juga dari sini. Sempat kemarin dipakai untuk beberapa kali Gmeet juga gue pakai handphone ini, dan itu lancar semua kegiatan yang gue lakuin di sini ya. Terus pakai M-Banking juga gue dari sini ya, untuk M-Banking yang Tech Manis dan finance dan transaksi lainnya lah pokoknya. Jadi ya menurut gue HP ini udah cukup untuk kebutuhan tersebut, dan gue nggak ada masalah sampai saat ini ya. Jadi ya kebutuhan itu lebih ke administratif lah ya. Kalau misalnya untuk produksi gue nggak pernah bikin video dan foto dan upload ke medsos dari handphone ini. Memang yang dijual banget sama handphone ini tuh ada di speknya, harga 1,5 juta kita udah dapat RAM 6 GB dan ROM 128 GB.
Menurut gue itu udah lebih dari cukup. Gue pakai handphone gue terakhir itu Android Samsung A30s itu 64 GB aja gue masih hidup pakai HP itu. Dan sekarang sih 64 kayaknya gue udah nggak bisa pakai 64. 128 itu udah paling minimal banget lah batas bawah gue untuk pakai sebuah device gitu, handphone terutama. Dan untuk RAM 6 GB-nya ini yang nolong tadi gue bisa kerja berbagai aplikasi di sini juga ya, multitasking itu bisa gampang pindah-pindahnya, bootingnya juga so far so good, gak ada nge-lag, masih lancar jaya pindah ke satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Untuk chipset handphone ini pakai UniSoC T606, ini setara sama Helio G35 dan Snapdragon 660 ya. Dan ini sih menurut gue udah cukup nice untuk sebuah handphone yang punya harga di 1,5 jutaan. Dan gue kemarin juga udah tes untuk dia jalanin game PUBG Mobile. Ini gue bisa main dari awal sampai habis game full, gak ada nge-lag sama sekali, konsisten ya. Gue ngerasa ini masih playable dengan settingan high dan HD. Jadi ini udah nice ya, gue suka sama si handphone ini, performance-nya nggak ada masalah. Budgetnya oke, performance-nya mantep, pastinya ada dikorbanin selain kamera tadi udah gue jelasin di awal. Di sini tuh sensor emang terbatas juga, nggak ada gyroscope. Untuk kalian yang pemain PUBG Mobile cukup kompetitif, menurut gue ini agak susah karena nggak bisa nge-aim yang tilt dan panning itu nggak bisa. Terus di sini juga nggak ada magnetometer untuk sensor yang bisa ngebaca kompas dari handphone ya. Jadi kita nggak bisa nih ngecek arah kiblat dari HP ini. Jadi ya itu menurut gue hal yang sebetulnya lumayan penting, tapi emang untuk orang-orang tertentu aja. Kalau misalnya kalian nggak butuh itu ya menurut gue nggak masalah. Untuk baterai handphone ini ada di 5000 mAh. Untuk kebutuhan gue yang udah gue sebutin tadi, ini udah cukup seharian. Gue coba main game itu berkurang 10% untuk main game PUBG Mobile dari awal sampai chicken dinner. Kendalanya itu ada di wall adapternya dia yang cuma 10 watt, jadi itu cukup lama. Gua ngecharge itu sekitar 3,5 jam dari 0 sampai 100%. Terakhir yang akan gue bahas adalah soal UI UX-nya. Android terakhir gue itu adalah Samsung A30s, which is dia pakai One UI, di mana One UI itu UI terbaik untuk Android menurut gue ya. Di sini dia pakai Android stock untuk Luna V6 dan emang simple banget untuk dia punya UI UX-nya. Enaknya sih ya ini nggak makan dia punya hardware ya, dia nggak kerja keras karena emang ini sesimpel itu gitu, jadi nggak ada yang spesial menurut gue untuk UI UX-nya, tapi ya udah ada semua sih ya, nggak ada masalah sama sekali sih menurut gue. Dari kemarin juga gue nggak ada nemuin bug gitu, jadi ya ini akan terbiasa sih menurut gue ketika kita emang udah kebiasa pakainya. Emang ya UI UX tuh lebih ke sana sih gitu ya, yang penting udah bisa kepake lah dan nggak ada masalah gitu ya. So, konklusi untuk handphone ini harga 1,5 jutaan, dapat performance yang oke banget, RAM 6 GB, RAM 128 GB. Kita dapat chipset UniSoC T606 juga yang udah octa-core dan itu udah lumayan oke, performance-nya bisa main game dan semua aktivitas gua kayak tadi WhatsApp bisnis, balesin komen, terus bukaan banking dan segala macam. Mesen-mesen online juga bisa ya, kayak Tokopedia, Gojek, Grab itu bisa semua di sini, nggak ada masalah. Pindah-pindah aplikasi ini aman-aman aja. Jadi ya ini handphone budget yang menurut gue performance bisa diandalin, cuman nggak bisa untuk kameranya no banget sih menurut gue. Cuman kalau misalnya kalian ngerasa cukup ya fine-fine aja gitu. Oh ya, gue udah lupa nyampein di sini, gue nggak ngerti kenapa nggak ada Instagram, cuman ada Instagram Lite aja. Dan di mana itu Instagram Lite adalah Instagram yang tidak sangat ramah untuk gua. Gua nggak tahu kenapa. Jadi beberapa handphone entry level emang ada yang nggak support untuk Instagram ya. Jadi kalau misalnya kita search di Play Store, Instagram itu nggak muncul. Langsung disuggest itu ke Instagram Lite. Itu no banget sih. Ya jadi itu aja sih untuk video kali ini. Ini handphone yang cukup worth it untuk dibeli menurut gua, performance-nya oke. Jadi ya thank you udah nonton. Kalau suka boleh like, share, and subscribe. Gua Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.